Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ya, kita awali dengan membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai statistika ya. Statistika. Apa itu statistika ya? Statistika ada yang mengatakan dari kata statis ya. Statis artinya diam ya. Statistika. Oke, kita lihat pengertian daripada statistika ini. Ya, jadi statistika adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisa data, dan pengambilan kesimpulan. Jadi kalau kita mengadakan penelitian, tentu saja kita mengumpulkan data, ya kan? Mengumpulkan data, mengolah data, ya, mengolah data. Kemudian apa dulu analisa dulu ya, analisa data gitu ya, analisa data. Kemudian penyajian ya, penyajian. Kemudian pengambilan kesimpulan gitu ya dari sifat-sifat yang ada. Itu ilmu statistika itu. Semuanya mengenai itu. Kumpulan data umumnya berbentuk angka. Angka-angka itu disusun dalam bentuk tabel atau diagram ya. Kalau tabel kita sudah tahu ada terdiri dari baris dan kolom ya. Kalau diagram grafik begitu sifatnya. Contoh-contoh statistika misalnya ada statistika penduduk, statistik penduduk, statistik pertanian, statistik pendidikan. Ini tergantung daripada data yang kita ambil tentang pendidikan, tentang pertanian, dan tentang penduduk ya. Kemudian ada lagi kosakata lain, ada populasi. Apa itu populasi? Populasi adalah keseluruhan semua data yang mungkin. Jadi ketika kita ngambil pengambilan data, nah semua data yang mungkin itu disebutnya populasi. Ya, jangan sampai misalnya kita sedang meneliti orang-orang yang sakit demam gitu ya. Kemudian di antara data-data tersebut, kemudian ada data orang yang sehat. Nah, orang yang sehat itu tidak disebut dengan populasi. Jadi populasi yaitu data yang mungkin itu sesuai dengan apa yang akan kita cari. Jadi datanya tentang data yang sakit berarti yang sakit gitu ya. Kalau ada yang sehat berarti bukan masuk populasi. Ia bisa hasil perhitungan atau pengukuran. Jadi pengukuran bisa ada berapa jumlahnya yang sakit itu misalnya atau dari perhitungan bisa misalnya biasanya yang berhubungan dengan sains ya dan perhitungan-perhitungan. Kemudian sampel yaitu sebagian populasi. Jadi sampel itu harus bersifat representatif, harus dapat mewakili populasi. Contoh misalnya nih populasi siswa-siswa SMA Plus Matahari. Populasi siswa-siswa SMA Plus Matahari, maka yang disebut sampelnya misalnya bisa merupakan siswa putra di kelas 12 gitu ya, masuk sampel. Oke, paham ya? Kalau misalnya ada sampelnya dari luar, misalnya dari SMP Matahari, ya berarti bukan sampel itu, gitu ya, karena tidak masuk bagian populasi. Oke, nah sekarang bagaimanakah cara menyajikan data? Jadi kita langsung loncat dulu ke penyajian data ya. Jadi definisi langsung penyajian data, bukan ke ini. Nanti kita lebih dalam bagaimana cara perhitungannya ya. Dalam penyajian data itu ada menggunakan diagram batang. Diagram batang ada beberapa macam. Di antaranya ada diagram batang tunggal, tunggal tegak ya. Kemudian diagram batang horizontal, diagram batang berganda, diagram batang bersusun. Apa itu maksudnya? Nah, ini yang disebut dengan diagram batang tunggal, tunggal tegak. Ini tunggal tegak ya. Kemudian di sini ada diagram batang tunggal horizontal. Nah, maksud daripada tunggal ini maksudnya adalah datanya seragam. Jadi kalau misalnya kita mengukur tadi misalnya ya mengukur siswa SMA Plus Matahari, misalnya ini kelas 12. Nah, ini kelas 12 semua.
Ini kelas 12 misalnya. Jadi tidak ada kelas 10, tidak ada kelas 11. Ini kelas 12 semua. Maka disebut data diagram batang tunggal. Bisa seperti ini ya, tegak, bisa juga horizontal. Tapi ada juga yang seperti ini, berganda atau bukan berganda, triple misalnya ya. Jadi misalnya yang ini kelas 11, ini kelas 12 gitu. Kelas 11, kelas 12 ini misalnya dibandingkan dua kelas itu. Ini misalnya data apa? Misalnya data orang sakit dari tahun ke tahun misalnya gitu ya. Ini tahun 2018, 2019, 2020 misalnya gitu ya. Nah, ini kelas 11, kelas 12 gitu. Atau bisa juga seperti ini, data diagram batang bersusun seperti ini. Jadi misalnya dari selama 3 tahun itu, selama 3 tahun, misalnya kelas 12 ini lebih banyak populasinya ketimbang kelas 11. Sehingga di sini misalnya yang putih ini kelas 12, ini kelas 11, kelas 12. Jadi ini kalau yang ini lebih irit tempat gitu ya, lebih irit tempat. Kalau yang ini dia lebih memakan tempat gitu ya. Jadi tergantung banyaknya data. Kalau datanya banyak sekali, bukan hanya 2 kelas, 3 kelas, 4 kelas, bisa jadi misalnya beberapa sekolah ada sampai 18 kelas, bisa pakai yang ini gitu ya. Itu kalau yang ini terlalu rame. Nah, contoh-contohnya misalnya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini lebih kelihatan. Ini saya ambil dari internet ya. Saya ambil dari internet. Terima kasih yang sudah share. Ini adalah contoh. Saya cari di Google ya. Ini kasus diare per puskesmas di Kabupaten ND tahun 2009. Nah, jadi kalau yang ini diagram batang tunggal ya, tunggal. Ini nanggap panda ini segini, ini segini, ini segini gitu ya. Nah, jadi bisa bisa macam-macam sih, tunggal itu bisa karena seragam atau kalau misalnya ini kan beda-beda ya, ini beda-beda apa ini kecamatan barangkali ya. Beda-beda kecamatan tetapi tahunnya sama di tahun yang sama. Di tahun yang sama ini beda-beda kecamatan. Gitu. Kalau misalnya tahunnya berbeda-beda, tentu saja ininya akan menjadi diagram apa yang banyak gitu ya, bertingkat. Atau misalnya seperti ini, ada juga yang pengen seperti ini. Kalau ini apa namanya yang horizontal. Bisa terlihat ya apa maksud daripada horizontal dan vertikal. Rupanya ini pengen diurutkan. Ingin diurutkan dari terbesar sampai ke yang kecil. Jadi tergantung kita memilih diagram itu untuk kebutuhan apa. Kalau ini kebutuhannya untuk diurutkan seperti itu. Kemudian di sini ada data diagram batang berganda. Contohnya seperti ini ya. Oke, seperti tadi ya. Di sini ada bekerja, melanjutkan belajar, menganggur. Ini 3 data. Ya, dari tahun ke tahun gitu. Biasanya contohnya dari tahun ke tahun, seperti dari periode ke periode itu biasanya menggunakan data batang berganda. Meskipun ini ada 3, tapi disebutnya berganda ya. Ada 4 gitu ya, ada 5. Gitu. Ini maksudnya ingin membandingkan. Nah, atau bisa ditulis dibikin diagram batang bergandanya seperti ini gitu ya. Jadi yang ini apa? Diagram batang presentasi komponen berganda. Ini kulkas, radio, televisi. Ya, ini contoh aja ya. Oke. Yuk kita lanjutkan ke diagram garis. Nah, bagaimana dengan diagram garis? Jadi untuk menyajikan perkembangan data yang berkesinambungan atau terus-menerus seperti suhu badan, populasi penduduk, curah hujan dan sebagainya. Jadi berkesinambungan. Jadi ada kesan kesinambungannya gitu ya. Meskipun dalam pengambilan data statistik kita tidak bisa ngambil data misalnya per detik gitu ya. Kalau per detik kan terlalu sibuk nanti mengambil datanya per detik. Ya. Nah, jadi kalau diagram garis itu berkesinambungan ya, ada kesan berkesinambungan.
Iya. Nah, kemudian jika nilai data terlalu besar sehingga cukup jauh dari data yang lain atau cukup jauh dari sumbu horizontal, maka dilakukan loncatan. Seperti apa sih contohnya? Yuk kita lihat contohnya ya. Di sini ada diagram garis. Contoh misalnya data pengunjung Pantai Tampora. Oh, di mana ini ya? Saya ambil dari Google. Terima kasih yang sudah membuatkan grafik ini. Saya tinggal ambil ya. Di sini ada jumlah pengunjung. Nih, hasil Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu naik ya, Minggu paling tinggi. Ini contoh ya, 35 hari. 35 orang pengunjungnya. Gitu. Nah, ini kan rasanya kalau di pantai itu hanya 35 orang kan sedikit ya. Ini kan contoh. Bisa jadi kan yang datang itu ribuan. Nah, kalau misalnya datanya ribuan, tentu saja kita tidak bisa kan menggambarkan di sini sampai ke atas ya, kertasnya tidak akan cukup ya. Layar laptop ini tidak akan cukup. Maka pakai loncatan sumbu tegak. Nah, seperti ini. Jadi di sini misalnya 5, 10, langsung di sini misalnya 500 gitu ya. 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Misalnya seperti itu. Ini yang dimaksud dengan loncatan sumbu tegak gitu. Kan pengunjung pantai kan barangkali tidak sedikit seperti ini, tetapi banyak. Walau alamnya saya ngambil dari Google ini Pantai Tampora. Oke, kita lanjut lagi ke diagram lingkaran. Ya muter. Nah, untuk menyajikan data yang menunjukkan perbandingan antara objek satu dengan yang lain serta terhadap keseluruhan. Untuk melukis diagram lingkaran perlu ditentukan presentasi. Nah, kalau lingkaran itu biasa menggunakan presentasi. Jadi berapa totalnya sudah pasti, totalnya adalah 100%. Lingkaran ini totalnya 100%. Sepatu olahraga 14%, sekolah 13%, anak kecil 14%, ini 16, 16, 13, 14 kalau dijumlahkan seluruhnya harus 100%. Nah, tetapi jumlah sesungguhnya kan bukan 14, bukan 13. Ini sudah dipresentasikan, presentasikan ya. Oke. Oke, sekarang kita lihat contohnya ya, contoh. Dari 48 siswa suatu kelas, diantaranya ada 6 orang menyukai tenis meja, 16 orang menyukai sepak bola, 8 orang bulu tangkis, selebihnya bola voli. Lukislah diagram lingkarannya. Nah, sebelum kita membuat diagram lingkarannya, seperti tadi kita harus hitung dulu presentasinya dulu ya. Presentasinya diambil dari apa? Dari jumlah 48 siswa ini. Jadi kita data dulu ya, kita data dulu seperti ini. Nah, jadi kita tuliskan dulu ada jumlah presentasi dan kemudian nanti dibikin sudutnya gitu kan dalam lingkaran itu. Oke, nah yuk sekarang kita hitung ya. Tenis meja ada 6 orang ya. Oke, sepak bola ada 16 orang. Ada cadangannya berarti ya. Bulu tangkis ada 8 orang. Bola voli sisanya. Berarti kalau ini dijumlahkan kan ada 30 ya, ada 30. Berarti sisanya ada 18 gitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian presentasi betul ini ya, ini 24, ya 30. Nah, sekarang kita lihat presentasinya. Presentasinya ini adalah dengan cara, ini kan totalnya 48 ya, totalnya ini 48. Nah, berarti di sini presentasinya 6 per 48. Oke, nah 6 per 48 ini dikalikan dengan 100%. 6 per 48 ini adalah 1 per 8 ya. 1 per 8. 1 per 8 kita kalikan 100%. Oke, jadinya adalah 12,5% ya. Nah, kemudian sepak bola. Sepak bola ini
16/48. 16/48 ini dibagi 8 ya, berarti ini 2/6 ya, atau 1/3. 1/3 dikali 100%, ini hasilnya 33,3%. Kemudian bulu tangkis. Bulu tangkis ini 8/48. Berarti ini kan 1/6 ya. 1/6 kali 100%. Jadi sama dengan berapa? 16,67%. Kemudian di sini 18/48. Berarti ini berapa? 18/48. Oke. 18/48 kita kalikan langsung dengan 100. Ini hasilnya adalah 37,5% ya. Iya, betul. Nah, betul ya. Nah, kemudian untuk mencari sudutnya, nah ini harus dibikin ke dalam sudut. Ini harus dikalikan 360 derajat. Nah, 360 derajat kali 12,5% gitu ya. Atau kalau saya sih senangnya ke 1/8. Ya terserah ya, mau pakai persentase, mau pakai pecahan. Kalau saya senangnya ini ya, 360 bagi 8. Jadi biar pas gitu angkanya ya. Oh, 45 derajat. Nah, kemudian di sini tadi 1/3 kan, 360 kali 1/3 ya. Jadi ini 120 derajat. Kemudian yang ini 360 dikali 1/6 kali ya 1/6 berarti 60 derajat. Nah, yang ini sisanya ya. Sisanya ini kita perkecil angkanya ya. Ini bagi 2 aja lah. Ini 9/24. Oh, masih bisa diperkecil. Ini tuh bagi 3 aja ya. 3. Ini 8. Nah, 360 kali 3/8. 360 kali 3/8. Hasilnya 135 derajat. Sekarang kita bikin lingkarannya ya. Nah, dia ke lingkarannya ini sudah dapat ini ya. Nah, pertama adalah 45 derajat. 45 derajat. Kita ngambil dari titik tengah sini ke atas dulu ya. 45 derajat itu berarti kalau ke sini kan sikus-sikus 90, kalau 45 berarti ke sini. Nah, ini 45 derajatnya ya. Oke. Kemudian selanjutnya 120 derajat. 120 derajat itu berarti sebentar ya. Berarti caranya gini, 120 tambah 45 aja berapa? 165 derajat. Berarti kira-kira, nah sampai sinilah ya. Sampai sini, 180 kurangi. Nah, gitu. Kali 15 ya. Ini 120, kemudian setelah itu 60 derajat. Ya, 60 derajat. Oke, 60 derajat berarti sampai 225. 225 itu 180 berarti sampai sini dia. Nah, gitu ya. Nah, sisanya 135 derajat. Ya, saya tulisin ya. Jadi yang ini 45 derajat ya. 45 derajat. Tapi biasanya tidak ditulis 45 derajat, ditulisnya presentasi gitu ya. Cuma cara menggambarkannya harus menggunakan derajat. Jadi di sini yang ditulisnya bukan derajatnya tapi presentasinya. Loh, kok hilang? Sebentar. Kemana hilangnya itu? Oh, Ctrl P maksud saya. Dah, ya, nih. 12,5%. Nah, di sini 33,3
ya. Kemudian di sini berapa? 16,67, boleh 16,7%. Sebelah sini iya 37,5%. Nah, di sini tulis nih tenis meja, ya. Tenis meja. Di sebelah sini sepak bola. Sebelah sini bulu tangkis, ya. Bulu tangkis. Terakhir bola voli. Bola voli. Nah, begitu ya. Jadi itulah cara membuat diagram, ya. Oke, selanjutnya kita akan teruskan mengenai kalau tadi adalah diagram, ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang menyajikan data ukuran menjadi data statistik deskriptif. Jadi kalau deskriptif itu kan berarti terdeskripsikan. Jadi kebayang gitu ya. Jadi kebayang. Kalau deskripsi itu kan kalau dalam bahasa Indonesia misalnya cerita, ada cerita deskripsi, bajunya warna apa, suasananya bagaimana gitu ya, seperti itu. Padahal tadinya adalah data matematis, tetapi matematis tersebut ternyata bisa dideskripsikan. Jadi datanya menjadi hidup, ya. Jadi datanya menjadi hidup. Statistik datanya mati, tapi bisa dijadikan hidup. Pertama kita akan mengenal yang namanya mean atau rata-rata, ya. Ini dituliskan sebagai huruf X, tapi di atasnya ada garisnya. Nah, ada garisnya. Nah, ini adalah mean, ya, rata-rata. Jika datanya adalah X1, X2, terus sampai Xn, nah ini kebalik ya. Xn-nya di belakang, terus sampai Xn gitu ya. Nah, maka rata-ratanya adalah seperti ini. Jadi sebut rata-rata itu adalah X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4, entah sampai X berapa gitu. Nah, kita tuliskan sebagai huruf N gitu kan, dibagi N jumlah, tergantung daripada jumlah totalnya ada berapa. Atau dituliskan sebagai seperti ini, sigma X. Nah, ini X-nya XI ya, ada yang kurang. XI ya, dimana I-nya dari 1 sampai N. Ini tuh ya, ada yang kurang ya. Dibagi N. Kemudian bisa juga atau misalnya ditulis datanya seperti ini, misalnya X1 ada berapa buah, X2 ada berapa buah, saking banyaknya data seperti itu nulisnya, X3 ada berapa buah. Nah, jumlah-jumlah itu X1 berapa buah, X2 berapa buah itu yang dimaksud dengan frekuensi gitu ya. Jadi frekuensi itu ada berapa buah gitu. Jadi X1 jumlahnya ada F1, X2 jumlahnya ada F2, X3 dan seterusnya ya. Maka rumusnya jadi seperti ini. Jadi X1 kali jumlahnya, X2 kali jumlahnya, X3 dan seterusnya, kemudian dibagi dengan FF-nya, jumlah-jumlahnya, begitu ya. Nah, jadi menulisnya adalah sigma Fx dibagi sigma F. Paham ya maksudnya? Jadi ini nanti akan dilanjutkan ke data distribusi. Kalau ini data tunggal ya. Kalau ini sudah terdistribusi. Jadi X-nya ada berapa? X2-nya ada berapa? Nah, itu namanya terdistribusi. Oh, kita lihat contoh. Tentukan mean dari ini. Jadi ini bisa dengan dua cara. Bisa dengan cara satu, bisa dengan cara dua ya. Kalau cara satu kalian jumlahkan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Kalau cara 2, 2 ada berapa jumlahnya? 2 jumlahnya ada 3. Nah, ada ruangan di sini? Oh, tidak ada ya. Nah, jadi F1 kan ada 3 ya. X1-nya 2 gitu ya. Kemudian F2-nya 2 ya. X-nya apa? X2-nya 3. X itu nilainya ya.
Nah, kemudian X3-nya berapa? Ada 1. Sorry, 4. Nilainya 4. F-nya 1. Itu ya. X4-nya 5. Ya, ada berapa? Ada 4. Nah, kalian masukkan ke rumus ini ya. Jadi, saya tulis di sini deh ya. Rata-ratanya itu adalah 3 kali 2 ditambah 2 kali 3 ya, ditambah 1 kali 4 ya, ditambah 4 kali 5 per 3 tambah 2 tambah 1 tambah 4 gitu ya. Nah, gitulah hasilnya ya. Itu mencari rata-rata. Sekarang kita lanjutkan lagi, ada lagi cara lain. Kalau ini lain lagi nih. Jadi kalau yang ini mah sudah ada rata-ratanya. X1, rata-rata X1 frekuensi F1. Rata-rata X2 berfrekuensi F2. Rata-rata Xn berfrekuensi Fn. Kalau yang ini juga sebetulnya jelas sih, ini juga 2 ini rata-ratanya pasti 2 ya. 3 ini rata-ratanya pasti 3. Ini rata-ratanya 4. Ini rata-ratanya. Jadi hampir mirip sih. Ya, hampir mirip. Tapi biasanya kalau seperti ini datanya koma-koma. Jadi misalnya 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 gitu ya. Ini 3,1, 3,2 gitu ya. 4,8, 4,7 gitu. Ini 5,0, 5,1, 5,2, 5,3. Nah, ini untuk data-data yang koma-koma lah. Nah, pakainya caranya seperti ini. Jadi seperti itu ya. Ini juga sudah ada tuh ya. Nah, ada koma-komanya kan? Rata-rata 5 orang 7,2. Rata-rata 3 orang 8,1. Rata-rata 2 orang yang lain 9,6. Berapakah rata-rata totalnya? Ya, rata-rata totalnya tinggal pakai rumus. Hampir sama kan rumusnya ya? Seperti itu ya. Oke. Jadi rata-ratanya itu sama dengan adalah 5 kali 7,2 ya, ditambah 3 kali 8,1 ditambah 2 kali 9,6 per 5 tambah 3 tambah. Nah, jadi hasilnya bawahnya 8, 10 ya. Ini tinggal dihitung aja. 7,2 ya. 7,2 dikali 5 36. 36 ditambah 8,1 kali 3 240 ditambah 243 24,3 kemudian 9,6 kali 2 19,2. Nah, gitu ya. Jadi hasilnya adalah 5. Oh, salah. 7,96 Nah, gitu ya. Oke, nah kita lanjutkan lagi. Ya, median. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Nilai tengah. Jika datanya berupa data genap, ya maka mediannya seperti ini. Mediannya ya. Jadi kalau misalnya datanya itu ada genap. Genap itu misalnya ada 3, 4. Tapi ini harus diurutkan dulu ya. Misalnya gini lah ya. Gitu ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 misalnya. Nah, maka mediannya berapa? Mediannya ini kan 4, 4 berarti kan. Mediannya kan di sini nih, tengah-tengah. Berarti berapa nilainya? Berarti ini 5 tambah 7 dibagi 2. Nah, hasilnya 6 gitu. Itu median. Makanya di sini ini kan ada 8 ya, di sini ada 8. Berarti kalau contoh di sini kan X4 ya, X4 ditambah X5 dibagi 2. X4-nya berapa? 5. Ini X4. 1 2 3 4, ini X4. X5 berapa? Habis ini itu kan bagi 2. Nah, ini maksudnya itu ya. Jadi N ini jumlah, ini N-nya 8. Kalau contoh di sini N-nya 8. Nah, kemudian kalau data ganjil begini saja ya. Data ganjil mah lebih mudah. Jadi kalau misalnya di sini saya tambahkan lagi angka 1 lagi, misalnya angka 0 gitu ya, angka 0. Maka data ganjilnya ini kan semuanya ada 9 nih. Ada 9. Ya, 9 ditambah jadi ini 9 tambah 1. Jadinya 10 ya. Jadi X 10 dibagi 2. Nah, X 10 dibagi 2. Nah, di sini kan 9 angka yang ke-9-nya kan 0 ya. Oh, bukan. Maksudnya gini. Maksudnya gini. Jadi ini kan 10. Maksudnya gini. 10 bagi 2 berapa? 10 bagi 2 adalah 5 gitu. Jadi data kelima 1, 2, 3, 4, 5. Data kelimanya angka tuh 7 gitu ya. Gitu. Nah, jadi ini gitu ya. Jadi maksudnya ini yang dibagi 2 tuh ininya N-nya, bukan X-nya. Ini saya salah ya. Maaf. Jadi ini X. Tadi kan X9 ya. X9 tambah 1 per 2. Jadi samanya X 10 per 2. Atau sama dengan X5. Nah gitu. X5 adalah angka 7 gitu ya. Oke, yuk kita lanjutkan lagi. Ya, selanjutnya adalah modus ya. Modus yaitu nilai yang sering muncul dari kumpulan data. Kalau contoh di atas modusnya berapa nih? 5 ada 2, 7 ada 2. Berarti modusnya ada 5 dan 7. Gitu ya. Kuartil. Sesuai dengan namanya ya, kuartil itu kuart berarti 4 ya. Jadi data seluruh datanya dibagi 4 bagian. Maka 3 pembagi datanya disebut kuartil. Kuartil ada 3, Q1, Q2, Q3. Jadi kalau ada data nih ya, ada data kayak tadi lagi nih ya. Datanya 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5. Misalnya ini ada berapa nih? 4, 8, 9 ya, 9. 9, 10, 11, 12. Nah, ini kan ada 12. Nah, ini dibagi 4 bagian gitu ya. Oke, kita lihat contoh. Mana nih contohnya? Nggak ada. Nah, jadi kalau dibagi 4 bagian, ini kan ada 12 data. Berarti kalau dibagi 4, ada 3 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kan ada 4 bagian ya. Nah, maka kuartil satunya mana? Nah, ini kuartil satunya di sini. Kuartil 2-nya di mana? Di sini. Kuartil 3-nya di mana? Di sini. Gitu. Nah, jadi kuartil satunya ini 2,5. Kuartil 2-nya 4,5. Kuartil 3-nya 5,5 gitu ya. Itu kuartil ya. Nah, ini contoh. Ini tadi sudah contoh. Tentukan semua kuartil dari data ini. Penyelesaian diurutkan menjadi oke. Diurutkan dulu ya.
3. Kemudian 4. 4-nya ada 3. 1, 2, 3. Ya. Kemudian 5-nya ada 1. 6-nya ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. 7-nya ada 2. 8-nya 1. Nah, totalnya ada tuh 4, ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Betul? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 kurang 1. Ini kurang 1. 4, 3. Oh, ada angka 9 satu lagi. Ada 12. Seperti tadi kalau 12 kan berarti dibagi 4, 3 kan. Ini, gitu ya. Nah, berarti kuartil 1-nya 4 ya. Kuartil 2-nya 6 ya. Kuartil 3-nya 7 gitu kan. Ini pertengahan sini. Antara 7 dan 7, 7. Antara 6 dan 6, 6. Antara 4 dan 4, 4. Gitu ya. Atau kalau mau pakai rumus, nah, kalau datanya berupa data yang genap, maka digunakan rumus seperti ini. Nah, jadi ini adalah jadi rumusnya ini ya, kita lihat rumusnya dulu semuanya. Nah, ini kan gini, 1/4 n plus 2 ya. Ini juga ini berasal dari gini, 1/4 juga nih. 2n plus 2. Ini juga berasal dari ini juga 1/4 3n plus 2. Tuh lihat. N 2n 3n. Gampang kan? Ya. N plus 2, 2n plus 2, 3n plus 2. Karena dia genap, jadi pakai plus 2. Nah, kalau yang median, ini kan kuartil 2 ini sama dengan median ya, nilai tengah. Ini bisa diperkecil, ini ya. Ini sama ini perkecil nih. Tuh, perkecil. Jadi setengah n plus 1. Nah, di sini berarti X, N-nya kan ada 12. 12 tambah 2, 14 ya. 14/4. Gitu. 14/4 berapa? 14/4 itu adalah 3,5 ya. 3,5. Nah, jadi kuartil pertamanya ada di 3,5. Nah, 1, 2, 3,5. Berarti di sini. Antara angka 4 dan 4. Gitu. Berarti ada di angka berapa? Ada di angka 4. Sama kan ya? Nah, kemudian median di sini berarti X, N-nya berapa? 14 tambah 1, 15. 15/2 ya, atau X 7,5. 7,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7,5. Sorry. 6, 7,5. Oh, berarti di sini ya tadi. Betul nggak? Oh, bukan 14, sorry. N-nya itu kan 12. 12 tambah 1, 3, 13. 13 ya. 13. Berarti 6,5 ya. Itu udah 3, 4, 5, 6,5. Nah, antara 6 dan 6, angka 6 ya. Nah. Kemudian di sini 3n plus 2 ya. 3n, 3 kali 12, 36. 36 tambah 2/4. 38/4 gitu ya. 38/4 adalah 7,5. 38/4. 7 kali 4. Sebentar. 3n 3 kali 12. 12. 3n 3 kali 12 36 tambah 2 38 ya. 38/4 ya, betul. 38 dibagi 4 9,5. Iya, 9,5. 9,5. Jadi ini dengan 3. Nah, 3,5 di sini tuh. 7 ya. Nah, kalau misalnya kalian mendapatkan dari tadi kan ganjil terus ya.
Kalau tadi ganjil terus, kalau misalnya ketemu yang genap terus, kalau ketemu yang ganjil, maka rumusnya nanti sedikit berubah. Untuk Q1 ini tinggal gini aja. Oke ya. Ini kan tadi N plus 2 ya. N plus 2. Jadi kalau di ini N plus 1 per 4. Tuh. Q2-nya Q2-nya X ya. Kalau median sama ya. Kalau median sama. Tapi sebenarnya gini juga sama, tapi tetap sama. Kalau median sama rumusnya ya. Nah, kalau yang Q3 nantinya ini adalah 3N plus 1. Per 4-nya, maaf. Nah, bedanya di sini. Di sini plus 1, kalau yang tadi genap itu plus 2. Salah. Nah, di sini nih. Nah, jadi kalau ganjil dia selalu plus 1. Itu ya. Ya, silakan kalau nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Terakhir, ini simpangan kuartil atau hamparan. Nah, simpangan kuartil rumusnya Q3 dikurangi Q1 ya. Kemudian kalau ada lagi semi interkuartil itu adalah setengah daripada hamparan. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya ya. Wa ma taufiqi illa billah, Allahi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.